Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu sendiri dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun yang berada di neraca saldo, di mana akun-akun tersebut tidak sesuai lagi dengan posisi yang seharusnya. Tidak semua akun di neraca saldo dapat dibuatkan menjadi jurnal penyesuaian. Hanya beberapa akun atau hanya akun-akun yang sudah tidak berada di atau posisinya sudah berubah yang perlu dilakukan penyesuaian. Adapun penyebab dilakukannya atau dibuatnya jurnal penyesuaian, yang pertama yaitu karena adanya akun different atau menunda pengakuan seperti sewa dibayar di muka atau sewa diterima di muka. Dan penyebab yang kedua yaitu adanya akun akrual seperti beban gaji. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai soal S31A. Pada tanggal 31 Juli 2015, data berikut diakumulasi untuk membantu akuntan dalam mempersiapkan ayat jurnal penyesuaian untuk rezeki meruya. Adapun untuk transaksi yang pertama bagian A yaitu saldo akun bahan habis pakai pada tanggal 31 Juli adalah Rp6.880.000 dan bahan habis pakai tersisa pada tanggal 31 Juli adalah sebesar Rp2.200.000. Nah, untuk itu kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama kita akan memasukkan kolom tanggal, yaitu tanggalnya tanggal 31 Juli 2015. Kemudian untuk keterangannya pada akun yang pertama kita akan memasukkan akun beban bahan habis pakai, di mana beban bahan habis pakai ditempatkan di posisi debit dengan nilai sebesar Rp4.680.000. Dan untuk akun kreditnya kita akan memasukkan akun bahan habis pakai, di mana bahan habis pakai yang digunakan diakumulasikan dari saldo akun bahan habis pakai yang sebesar Rp6.880.000 tadi, kita kurangi dengan bahan habis pakai yang tersisa pada tanggal 31 Juli sebesar Rp2.200.000, di mana Rp6.880.000 dikurangi dengan Rp2.200.000 mendapatkan hasil Rp4.680.000 yang kita masukkan ke dalam kolom debit dan kredit pada ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk akun buku besarnya, adapun yang berpengaruh yaitu pada akun bahan habis pakai dan beban bahan habis pakai. Di mana untuk akun bahan habis pakai, untuk sisi debitnya terdapat saldo awal sebesar Rp6.880.000 dan saldo penyesuaian sebesar Rp2.200.000. Kemudian setelah membuat atau mengerjakan ayat jurnal penyesuaiannya, terdapat saldo pada tanggal 31 Juli yang ditempatkan di kredit sebesar Rp4.680.000. Dan untuk akun beban bahan habis pakai pada tanggal 31 Juli, saldo pada tanggal 31 Juli kita tempatkan pada posisi debit sebesar Rp4.680.000. Baiklah, selanjutnya yaitu soal bagian B. Transaksinya adalah saldo akun sewa diterima di muka pada tanggal 31 Juli 2015 adalah sebesar Rp9.200.000 mewakili penerimaan uang muka pada tanggal 1 Juli sewa 4 bulan dari penyewa. Untuk akun sewa diterima di muka, kita mendapatkan uang terlebih dahulu sebelum memberikan jasa tersebut. Nah, untuk transaksi ini kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat kolom tanggal, di mana kolom tanggal kita masukkan tanggal 31 Juli 2015. Untuk transaksi ini, akun yang pertama kita catat yaitu akun sewa diterima di muka, di mana
kita telah menerima bahwa akan memberikan jasa, namun jasa tersebut belum diberikan, tetapi penyewa sudah memberikan uangnya di muka atau terlebih dahulu. Nah, jadi akun yang pertama yaitu akun sewa diterima di muka. Kita catat pada bagian debit dengan nominal sebesar Rp2.300.000. Selanjutnya yaitu akun pada posisi kredit. Pada akun posisi kredit, kita memasukkan akun pendapatan sewa, di mana pada pendapatan sewa ini kita tempatkan di kredit sebesar Rp2.300.000. Mengapa pendapatan kredit? Karena kita akan mendapatkan pendapatan dari sewa yang akan kita berikan kepada penyewa yang telah kita terima, yang sewanya telah kita terima di muka. Nah, pendapatan sewa yang dihasilkan itu dari saldo akun sewa diterima di muka tadi sebesar Rp9.200.000, kita bagi dengan sewa selama 4 bulan yang telah diberikan oleh penyewa, yaitu di mana Rp9.200.000 tersebut kita bagi 4, kemudian menghasilkan sebesar Rp2.300.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk akun buku besarnya, terdapat 2 akun yang berpengaruh sama seperti di ayat jurnal penyesuaian, yaitu sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Di mana sewa diterima di mukanya itu kita tempatkan di posisi debit untuk saldo 31 Juli sebesar Rp2.300.000. Dan untuk posisi kreditnya kita tempatkan saldo awalnya sebesar Rp9.200.000. Setelah diakumulasikan saldo awal sebesar Rp9.200.000 dengan saldo yang kita dapatkan pada tanggal 31 Juli sebesar Rp2.300.000, hasilnya kita mendapatkan saldo penyesuaian sebesar Rp6.900.000. Nah, untuk akun buku besar selanjutnya yaitu pendapatan sewa, di mana pendapatan sewa kita terima di kredit atau kita posisikan di kredit sebagai saldo 31 Juli 2015 sebesar Rp2.300.000. Baiklah, soal selanjutnya yaitu bagian C. Transaksinya adalah upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Mei adalah sebesar Rp1.850.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya akan ada 2 akun yang berpengaruh, yaitu akun beban upah pada utang upah, di mana akun beban upah ditempatkan di debit sebesar Rp1.850.000, dan untuk akun utang upah ditempatkan di kredit sebesar Rp1.850.000. Untuk buku besarnya, kita akan membuat buku besarnya dengan akun T seperti yang sebelumnya, yaitu untuk akun beban upah untuk saldo 31 Juli ditempatkan di debit sebesar Rp1.850.000, dan untuk akun utang upahnya kita tempatkan di kredit sebagai saldo 31 Juli sebesar Rp1.850.000. Selanjutnya yaitu soal bagian D. Transaksinya adalah biaya yang masih harus dibayar namun belum ditagih pada tanggal 31 Juli adalah sebesar Rp11.700.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya terdapat 2 akun yang berpengaruh, yaitu akun beban lain-lain dan akun utang beban, di mana akun beban lain-lain ditempatkan di debit sebesar Rp11.700.000 dan akun utang beban ditempatkan di kredit sebesar Rp11.700.000. Begitupun untuk buku besarnya, untuk akun beban lain-lain untuk saldo 31 Juli ditempatkan di debit sebesar Rp11.700.000, dan untuk akun utang beban ditempatkan di kredit untuk saldo 31 Juli adalah sebesar Rp11.700.000.
Soal selanjutnya atau yang terakhir untuk bagian S31A yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar Rp3.500.000. Semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan masa manfaatnya seiring berjalannya waktu. Nah, untuk peralatan itu sendiri akan mengalami penyusutan sebesar 20% per tahun. Ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan sama dengan untuk bahan habis pakai, di mana untuk ayat jurnal penyesuaiannya kita tempatkan beban penyusutan di bagian debit sebesar Rp3.500.000, dan di bagian kredit kita akan menempatkan akun akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp3.500.000. Nah, untuk buku besarnya tetap sama akun yang berpengaruh, yaitu akun beban penyusutan dan akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Di mana untuk beban penyusutannya kita tempatkan tetap di debit untuk saldo 31 Juli sebesar Rp3.500.000, dan untuk saldo 31 Juli 2015 untuk akun akumulasi penyusutan peralatan kantor kita tempatkan di debit sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya yaitu soal S31B, di mana pada tanggal 31 Mei 2015 data berikut ini diperoleh untuk membantu akuntan dalam mempersiapkan ayat jurnal penyesuaian untuk Nur Satrio Perkasa. Transaksi yang pertama yaitu pendapatan yang masih akan diterima tetapi belum ditagih sebesar Rp19.750.000. Biasanya sebagian akun pendapatan akan dicatat pada kas diterima. Oleh karena itu, pada akhir periode akuntansi biasanya akan ada pos pendapatan yang telah dihasilkan namun belum dicatat. Nah, oleh karena itu kita akan membuat jurnal penyesuaiannya untuk menyesuaikan akun saldo yang perlu disesuaikan. Untuk akun saldo untuk akun yang pertama yaitu kita akan memasukkan piutang usaha di debit sebesar Rp19.750.000, dan untuk akun kreditnya kita akan memasukkan akun pendapatan jasa sebesar Rp19.750.000. Begitu pula untuk akun buku besarnya yang akan berpengaruh adalah piutang usaha dan pendapatan jasa, di mana piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp19.750.000 sebagai saldo pada tanggal 31 Juli, dan untuk pendapatan sewa di kredit sebesar Rp19.750.000 pula dicatat sebagai saldo pada tanggal 31 Juli. Soal selanjutnya yaitu mengenai bahan habis pakai, di mana saldo akun bahan habis pakai per 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp12.300.000 dengan sisa bahan habis pakai per 31 Mei adalah sebesar Rp4.150.000. Baiklah, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaiannya kita akan tetap memasukkan kolom tanggal 31 Mei 2015 dengan keterangan beban bahan habis pakai pada akun bahan habis pakai, di mana beban bahan habis pakai ditempatkan di debit sebesar Rp8.150.000, dan bahan habis pakainya kita tempatkan di kredit sebesar Rp8.150.000. Bahan habis pakai yang digunakan dengan mengurangi saldo akun bahan habis pakai yang sebesar Rp12.300.000 dengan
sisa bahan habis pakai yang terdapat per tanggal 31 yaitu Rp4.150.000. Maka kita akan mendapatkan hasil Rp8.150.000. Selanjutnya untuk akun buku besarnya, kita akan masukkan akun beban bahan habis pakai di debit dengan catatan saldo pada tanggal 31 Mei sebesar Rp8.150.000. Dan untuk buku besar bahan habis pakai, kita tempatkan saldo awalnya di debit sebesar Rp12.300.000. Kemudian saldo penyesuaiannya di debit juga sebesar Rp4.150.000. Kemudian kita catat saldo per 31 Mei-nya yaitu sebesar Rp8.150.000. Soal selanjutnya untuk bagian S31B, untuk soal bagian C, transaksinya adalah upah yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar per 31 Mei adalah sebesar Rp2.700.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya pada bagian debit akan kita masukkan akun beban upah, dan untuk pada bagian kredit akan kita masukkan akun utang upah, di mana akun beban upah nominalnya sebesar Rp2.700.000 pada bagian debit, dan untuk akun utang upah pada bagian kredit sebesar Rp2.700.000. Nah, untuk buku besarnya, untuk akun beban upah saldo 31 Mei sebesar Rp2.700.000 pada posisi debit, dan untuk akun utang upah untuk saldo 31 Mei sebesar Rp2.700.000 akan ditempatkan pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu saldo akun sewa diterima di muka per 31 Mei adalah sebesar 9 juta, mencerminkan penerimaan pembayaran di muka pada tanggal 1 Mei untuk 3 bulan sewa dari penyewa, di mana penyewa telah memberikan 9 juta dan penerimaan pembayaran di muka pada tanggal 1 Mei untuk 3 bulan. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana akun yang pertama yang berpengaruh adalah akun sewa diterima di muka pada posisi debit dan akun pendapatan sewa pada posisi kredit, di mana pendapatan sewa yang dihasilkan yaitu kita dapatkan dari saldo akun diterima di muka sebesar 9 juta, kita bagi dengan kita bagi 3 dari 3 bulan untuk sewa dari penyewa, di mana hasilnya yaitu Rp3 juta. Nah, jadi untuk akun sewa diterima di muka pada posisi debit, kita tempatkan di debit, kita isi dengan saldo sebesar Rp3 juta. Dan untuk akun kredit yaitu pendapatan sewa sebesar Rp3 juta. Untuk buku besar sewa diterima di muka, untuk saldo awalnya kita tempatkan pada kredit sebesar 9 juta, kemudian kita masukkan saldo per 31 Mei-nya sebesar 3 juta, kemudian kita selisihkan antara saldo awal dengan saldo akhir atau saldo pada tanggal 31 Mei, adalah kita mendapatkan saldo penyesuaian sebesar Rp6 juta. Nah, untuk akun pendapatan sewa kita mendapatkan saldo 31 Mei untuk posisi kredit sebesar Rp3 juta. Soal selanjutnya yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar Rp3.200.000. Untuk penyusutan peralatan kantor sama seperti penyusutan peralatan kantor yang telah saya jelaskan untuk soal bagian S31A sebelumnya, yaitu untuk ayat jurnal penyesuaiannya kita masukkan akun beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan peralatan kantor, di mana akun beban penyusutan ditempatkan di debit sebesar Rp3.200.000,
dan akun akumulasi penyusutan peralatan kantornya kita tempatkan di kredit sebesar Rp3.200.000. Begitupun untuk buku besarnya. Untuk akun beban penyusutan kita masukkan saldo 31 Mei pada debit sebesar Rp3.200.000. Dan untuk kreditnya untuk akun akumulasi penyusutan peralatan kantornya kita masukkan Rp3.200.000 juga pada posisi kredit sebagai saldo 31 Mei. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menerangkan secara singkat mengenai ayat jurnal perbedaan ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan. Apa perbedaan ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan? Ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan biasa kita sebut dengan jurnal koreksi. Nah, perbedaannya ayat jurnal penyesuaian dia merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan antara pendapatan dengan beban pada periode pengakuan yang sama. Jurnal ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa antara prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan sudah terpenuhi. Penandingan antara pendapatan dan beban dilakukan untuk memenuhi pelaporan keuangan yang dibagi dalam periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo yang sudah mengalami perubahan atau sudah tidak pada posisi yang seharusnya, sehingga diperlukan ayat jurnal penyesuaian agar saldo-saldo tersebut dapat kembali pada posisi yang seharusnya. Sedangkan untuk ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan atau jurnal koreksi yang saya ketahui yaitu dia digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Secara garis besar semua kesalahan seharusnya dikoreksi. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak semua kesalahan memiliki jurnal koreksi atau dibuatkan jurnal koreksinya. Kesalahan pada pencatatan ada yang diketahui di periode yang sama. Contohnya kesalahan yang pertama yaitu misalnya untuk kesalahan klasifikasi. Untuk kesalahan klasifikasi maka akan dibuatkan jurnal reklasifikasi. Sebagai contohnya yaitu PT ABC menerapkan periode buku tahunan. Pada tanggal 17 Agustus 2010 diketahui terjadi kesalahan pencatatan transaksi pada tanggal 10 Juli 2010 yaitu berupa pembelian motor senilai 10 juta yang dimasukkan dalam akun aktiva tetap bangunan. Karena kesalahan diketahui di periode yang sama di mana penyusutan aktiva tetap tersebut belum dicatat, maka yang diklasifikasikan adalah nilai perolehannya, sehingga jurnal yang dibuat sebagai berikut, yaitu aktiva tetap kendaraan sebesar 10 juta dan aktiva tetap untuk bangunan sebesar 10 juta. Nah, untuk kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan pada jumlah. Kesalahan pada jumlah ini biasanya terjadi karena salah perhitungan atau ada kesalahan pada saat proses penjumlahan. Untuk contohnya yaitu pada tanggal 20 April terjadi kesalahan pencatatan pembayaran telepon tanggal yang
dilakukan pada tanggal 9 April 2015 sebesar Rp1.500.000. Dimasukkan Rp1.300.000. Koreksi terhadap kesalahan nominal tersebut dilakukan dengan menginput jumlah selisihnya, yaitu biaya telepon sebesar Rp200.000, kas atau utang Rp200.000, di mana Rp1.500.000 dikurang dengan kesalahan pencatatan tadi yang sebesar Rp1.300.000, maka akan menghasilkan Rp200.000. Demikian sedikit pemahaman saya yang dapat saya jelaskan atau saya terangkan pada video kali ini mengenai jurnal penyesuaian. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.